Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Maulani Fitri. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum memiliki banyak pengertian, mulai dari materi, perangkat pembelajaran, pengalaman belajar yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas yang masih menjadi tanggung jawab sekolah. Ada juga yang mengartikan bahwa kurikulum itu adalah masa tempuh seseorang, mulai dari ia belajar, masuk ke dalam sekolah, sampai ia menjadi seorang alumni. Kurikulum mengandung dua hal pokok, yaitu adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan juga yang kedua, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh ijazah. Ijazah sendiri menggambarkan tentang kemampuan. Apabila siswa telah memperoleh ijazah, maka ia dikatakan telah mampu menguasai seluruh mata pelajaran yang ada sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang berpedoman bagi guru. Maksudnya yaitu kurikulum yang menuntut guru harus mampu memahami dengan benar apa itu kurikulum ideal. Bukan hanya tentang tujuan dan isi yang akan dicapai, melainkan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua adalah kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum yang nyata dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Maksudnya sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Jangan terlalu memaksa apabila kondisi di sekolah itu belum mempunyai fasilitas yang banyak. Selanjutnya yaitu kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi adalah kurikulum yang hasilnya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Jadi maksudnya yaitu perilaku yang muncul itu di luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik lagi, yang bersifat yang mampu mengarahkan siswa sesuai dengan lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Selanjutnya, fungsi integrasi. Fungsi integrasi adalah fungsi yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Oleh karena itu, siswa harus mampu menciptakan kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup berintegrasi dengan masyarakat. Selanjutnya, fungsi diferensial. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada tiap-tiap individu siswa, karena setiap siswa memiliki perbedaan individu yang berbeda, baik dari aspek psikis maupun aspek fisik, yang harus dilayani dengan baik. Selanjutnya adalah fungsi persiapan. Fungsi persiapan adalah fungsi yang mengandung makna bahwa siswa harus siap mempersiapkan dirinya untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan adalah fungsi yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program mana yang akan mereka pilih sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Selanjutnya, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik adalah fungsi yang mengandung makna bahwa kurikulum harus mampu membantu dan mengarahkan siswa tersebut. Apa kelemahan dari siswa tersebut? Selanjutnya, peranan kurikulum. Peranan kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, dan yang ketiga adalah peranan kritis dan evaluatif. Selanjutnya, peran guru di dalam kurikulum. Guru memiliki peran penting di dalam kurikulum. Bagaimana idealnya kurikulum tanpa seorang guru untuk mengimplementasikannya, maka kurikulum itu tidak akan bermakna sebagai alat pendidikan. Sebaliknya, jika tanpa kurikulum sebagai pedoman tidak akan efektif.
Dengan demikian, peran guru adalah sebagai kunci di dalam kurikulum, dalam proses pengembangan kurikulum yang lebih efektif lagi. Yang pertama berperan penting di dalam guru yaitu implementasi. Implementer atau implementasi yaitu guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Maksudnya bukan hanya sekedar menjalankan kurikulum yang sudah ada, harus dijalankan dengan baik sesuai dengan kurikulum yang telah disusun. Yang kedua, peran guru sebagai adapters, maksudnya yaitu lebih dari sekedar menjalankan, tapi harus sebagai penyelaras dalam kurikulum. Di sini guru lebih berperan secara luas dibanding dengan peran di implementer. Yang ketiga, peran guru sebagai developers, maksudnya yaitu guru memiliki kewenangan untuk mendesain kurikulum yang akan disampaikan kepada siswa, akan tapi juga menentukan strategi apa yang harus dikembangkan. Jadi di sini guru juga harus memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan kurikulum tersebut. Yang terakhir yaitu peran guru sebagai resources, yaitu peran guru untuk sebagai tugas profesional seorang guru harus memperhatikan kinerja apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan profesi sebagai seorang guru. Selanjutnya, landasan kurikulum. Landasan kurikulum ada 3, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis teknologis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama adalah prinsip relevansi, prinsip yang disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas adalah prinsip yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Prinsip ini memiliki 2 sisi, yaitu fleksibel bagi guru dan fleksibel bagi siswa. Fleksibel bagi guru artinya adalah kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk membangun program pengajaran yang sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan fleksibel bagi siswa yaitu menyediakan berbagai kemungkinan program pemilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu prinsip yang mengandung pengertian bahwa perlu saling menjaga keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran dengan jenis program pendidikan. Yang terakhir adalah yang keempat adalah prinsip efektivitas, yaitu prinsip yang berkenaan dengan kurikulum yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat 2 efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum, efektivitas yang berhubungan dengan guru dan efektivitas yang berhubungan dengan siswa. Yang terakhir yaitu prinsip efisiensi. Prinsip yang berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang akan diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila di dalam sarana, biaya, dan waktu sesuai dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah kurikulum. Sejak Indonesia merdeka dan memiliki pemerintah resmi, maka segala kehidupan di bangsa Indonesia ini semakin terus diperbaiki, termasuk dengan pendidikannya. Kedatangan para penjajah seperti bangsa Eropa, Portugis, dan Belanda belum memperhatikan pentingnya pendidikan di Indonesia. Kemudian pada abad ke-16 dan 17 berdirilah lembaga-lembaga dalam menyebarkan agama. Dengan adanya lembaga ini, para penjajah tentu memerlukan pegawai untuk menulis dan mengembangkan pendidikan tersebut, maka terdoronglah untuk membuka sekolah-sekolah kecil. Pada masa pra-kemerdekaan ada 3 model. Yang pertama adalah Mere F. Grade Order Wits atau MULO, yang lama pendidikannya adalah 4 tahun, sedangkan tingkat atas Belanda mendirikan Algemene Middelbare School atau AMS dengan lama pendidikan 3 tahun yang terdiri dari bagian A dan bagian B. Spesifikasi ilmunya adalah ilmu kebudayaan, kesastraan timur, dan klasik barat. Yang bagian B, spesifikasi pelajarannya adalah ilmu pengetahuan kealaman yang meliputi ilmu
pasti dan ilmu alam. Ketika penjajah beralih ke Belanda dan Jepang, perkembangan Belanda ke Jepang memiliki perubahan yang merubah semua sistem sekolah yang dibangun oleh Belanda. Semua sekolah rendah, bermacam-macam sekolah yang tingkatannya dihilangkan sama sekali dan tinggallah sekolah rendah untuk bahasa Indonesia, yaitu sekolah rakyat yang disebut dengan Kokumingaku yang berdiri sekitar 6 tahun. Selanjutnya, setelah itu adalah periode pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, kurikulum dimulai dari yang pertama, yaitu kurikulum pada tahun 1947 yang lebih menekankan kepada pembentukan karakter manusia di Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang sejajar dengan bangsa lain. Kemudian pada tahun 1952, kurikulum mengalami perubahan lagi yang menjadi penyempurnaan menjadi rencana pembelajaran terurai. Kemudian diubah lagi pada tahun 1964 dan diubah lagi pada tahun 1968, yaitu kurikulum lebih menekankan pada upaya untuk membentuk manusia sejati, kuat, sehat jasmani, dan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. Kemudian itu disebut juga dengan pembinaan jiwa Pancasila. Kemudian pada tahun 1975, kurikulum mengalami perubahan lagi dan diubah menjadi kurikulum yang menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, guru menjadi peran penting karena setiap guru wajib membuat perincian tugas yang ingin dicapai, dan selama proses belajar mengajar harus secara detail memberikan perencanaan pelaksanaan program belajar mengajar tersebut, atau yang disebut dengan berorientasi pada tujuan. Selanjutnya pada tahun 1984 disebut dengan CBS, yaitu pendekatan pelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk terlibat aktif secara fisik dan intelektual, atau sekarang disebut dengan kurikulum K13. Hampir sama dengan kurikulum yang kita pakai sekarang. Kemudian pada tahun 1994, kurikulum merupakan hasil upaya untuk memadukan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, tapi upaya ini belum berhasil sehingga masih banyak kritik yang berdatangan yang disebabkan oleh beban belajar peserta didik dinilai terlalu berat dan membuat mereka tidak memahami ini. Dan yang terakhir adalah pada masa era reformasi. Di era ini, kurikulum juga mengalami perubahan setelah 5 tahun mengalami masa reformasi. Kurikulum di masa era reformasi masih ada 3 model. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kurikulum K13, kurikulum 2013. Kurikulum 2006 itu dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi kelulusan dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini dituntut untuk guru harus mampu mengembangkan dalam proses silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolahnya. Sedangkan K13 hampir sama dengan CBS, yaitu siswa dituntut untuk lebih aktif di dalam K13, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator atau monitor. Jadi di sini guru lebih hanya memberikan sekedar materi-materi saja kepada peserta didik. Maka peserta didik harus lebih aktif dan harus mengembangkan apa bakat yang ada di dalam dirinya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.